Tunggu dulu, sebelum nonton video lengkapnya, jangan lupa untuk subscribe ya dan klik link di bawah ini. Jangan lupa juga untuk klik tombol loncengnya. Oke, terima kasih. Selamat menonton. Sini sudah ada Billy Mambrasar. Hai. Halo Mbak, ketemu lagi. Ketemu lagi, apa kabar? Baik, puji Baik Tuhan. ya, sekarang lagi sibuk karena sedang menjalankan program doktoral di Harvard University Amerika Serikat. Betul sekali. Keren banget. Ya. Berapa lama lagi nih sampai akhirnya bisa dapat Ini baru gelar semester doktor? pertama, jadi memang mengambil master dulu dan nanti baru di shifting ke doktor. Setelah itu untuk masternya itu 9 bulan, 2 semester, baru semester pertama. Oke. Dan untuk gelar doktoralnya sendiri itu nanti 4 tahun. 4 tahun? Wow. Oke, tapi sekarang belajarnya nggak harus pakai lampu minyak lagi ya? Dari sejak kecil nih udah terbiasa belajar pakai lampu minyak pada saat itu karena belum ada listrik sama sekali. Belum ada sama sekali, benar-benar lampu minyak pelita yang dari kaleng kayak gitu dan hitam. Jadi di hidung dan muka tuh hitam semua pas besokannya ke sekolah. Oke. Jadi waktu itu di Papua ya? Di Papua. Di Yapen, Papua. Di Yapen ya. Oke. Berapa lama nih waktu yang kamu besar di Papua itu berapa lama? Dari sejak lahir kan? Dari sejak lahir sampai lulus SMA. Tapi waktu lulus SMP masih di kampung, SMA saya di ibu kota. Karena masuk ke SMA yang dapat beasiswa di SMA yang cukup baik dan berasrama. Tapi kan berarti bukan cuma kamu aja ya, maksudnya kan teman-teman kamu juga seperti itu karena memang situasinya memang nggak ada listrik sama sekali. Ada listrik, cuma waktu itu kami tidak mampu untuk memasang listrik. Dan sekolahnya pun juga nggak ada lantai. Iya betul, dan di belakang sekolah saya SMP itu langsung hutan. Jadi nggak ada pagar, tapi dia hutan sagu dan langsung gunung. Nah, tapi inilah satu hal yang luar biasa ya, bagaimana seorang anak Papua yang dengan kondisi seperti itu pada saat itu, tapi sekarang bukan hanya jadi sarjana, tapi S1, S2, bahkan sebentar lagi S3 di salah satu universitas terbaik di dunia, Iya, yaitu betul. Harvard. Dan puji Tuhan dengan beasiswa semuanya. Oke. Tapi perjalanan menuju ke sana pasti banyak suka dukanya ya, Betul. termasuk pada saat itu ayah yang memang guru honorer dan juga ibu yang waktu itu jualan kue, Ya. tapi mengusahakan untuk kamu bisa kuliah di ITB karena itu salah satu cita-cita kamu. Saya selalu bilang saya pengen jadi insinyur, saya pengen seperti Presiden Soekarno, saya pengen sekolah di sekolah teknik terbaik negeri ini. Dan orang tua tanya kemana, saya bilang saya mau kuliah ke ITB karena itu buku yang saya baca itu bercerita tentang kampus tersebut. Mereka bilang tidak ada uang. Nanti bagaimana? Seperti saya bilang pokoknya saya tidak mau menyerah, apapun akan saya tempuh demi untuk bisa kuliah. Dan akhirnya orang tua juga mungkin tidak tega, dan mereka akhirnya juga bekerja, mereka meminta-minta uang, literally meminta-minta uang dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu dinas ke dinas yang lain, dari satu orang ke orang yang lain. Mengumpulkan uang untuk bisa menerbangkan saya ke Bandung untuk ikut tes. Oke, baru ikut tes ya? Baru ikut tes. Belum diterima padahal. Belum, ya. Emang waktu itu belum ada pakai program beasiswa? Belum ada. Tahun pertama itu saya belum dapat beasiswa, nanti tahun kedua baru dapat beasiswa. Apa yang membuat orang tua kamu begitu gigihnya sampai mau untuk meminta uang dari orang-orang di sekitar, dan itu kan saya yakin bukan hanya ke 1-2 orang saja ya, pasti banyak banget penolakan-penolakan hanya untuk mewujudkan mimpi kamu. Benar, jadi orang tua itu mengajarkan selalu kerja keras dan mereka juga adalah pekerja keras. Jadi bapak saya walaupun guru honor tidak digaji tapi dia bekerja keras. Ibu saya juga dengan keterbatasan ekonomi bekerja keras juga. Jadi sifat kegigihan mereka itu ketika mereka melihat anaknya juga tidak putus asa untuk mau sekolah dalam keterbatasan, mereka pun juga akhirnya gigih juga gitu. Dan mereka percaya kalau anaknya nanti pendidikannya bagus mungkin bisa mengangkat derajat keluarganya. Pernah dibilang halu juga? Pernah, karena terlalu jauh bayangan Bandung dan ITB dari tempat kami. Siapa yang waktu itu bilang halu? Keluarga sekitar, ada teman-teman juga, beberapa teman yang bilang sudah realistis saja, sekolah saja di
sini yang dekat-dekat saja, atau tidak usah sekolah karena orang tua tidak ada ekonomi ya. Jangan paksakan diri juga gitu. Bahkan keluarga dekat sendiri juga ada yang bilang begitu. Menurut kamu, bukankah itu sebenarnya sesuatu yang realistis ya? Maksudnya sometimes kita boleh bermimpi, cuma ada yang bilang ya mimpi jangan terlalu jauh lah, nanti kalau misalnya nggak berhasil kan kecewa. Betul, tetapi kadang-kadang pandangan kita tentang menjadi realistis itu membatasi kita untuk bermimpi seperti itu. Dan saat itu ayah saya bilang bahwa itu masih bisa diusahakan sampai nanti kalau kita gagal tidak bisa sama sekali, baru itu namanya kegagalan. Dan tampaknya waktu itu tidak masuk akal. Membeli tiket saja mahal. Dan akhirnya uang pinjaman sana sini berhasil mengantarkan kamu dari Papua ke Bandung. Betul. Belum ITB, karena baru ikut seleksi. Betul. Dan itu juga pada saat itu belum tentu diterima ya. Belum. Dan di Bandung pun kamu juga harus bekerja banyak hal hanya demi untuk menafkahi hidup kamu. Betul. Jadi untuk bayar uang kos, untuk bayar uang makan. Jadi saya mengerjakan segala sesuatu yang berdasarkan talenta saya. Misalnya ngamen, bernyanyi, terus jualan, atau misalnya apapun lah yang bisa dikerjakan. Akhirnya bisa survive dan akhirnya bisa dapat beasiswa setelah itu. Dan akhirnya diterima di ITB. Ya. Tapi semester pertama IPK-nya 1,5. 1,5 dan terancam drop out karena kalau di bawah 2 IP di ITB waktu itu nggak boleh lanjut. Jadi akhirnya sempat depresi itu, dan aduh ini bagaimana, ini mau pulang juga bagaimana gitu kan, tidak ada biaya untuk pulang, terus mau pulang ngapain juga gitu. Jadi titik terendah dalam hidup saya itu bukan saat saya berjuang mencari biaya untuk kuliah di ITB, tetapi justru pada saat ternyata setelah saya sudah masuk saya mengalami hal-hal secara psikologis yang membuat saya drop kayak gitu, secara finansial tidak punya uang, secara psychological dan emosional inferior, malu dan merasa berbeda dengan yang lain. Dan secara akademik ada gap antara kondisi sekolah saya, maksudnya anak-anak yang sekolah di Bandung di kampus saya itu dari SMA top Indonesia, dan bagaimana rasanya seseorang dari daerah sekolah di sebuah sekolah yang isinya anak-anak top. Minder dan merasa inferior itu karena perasaan kamu sendiri atau memang ada perlakuan-perlakuan yang menurut kamu tidak sepantasnya waktu itu ditujukan ke kamu? Ada banyak perlakuan yang menurut saya tidak seharusnya dilakukan. Misalnya seperti berkomentar tentang fisik, warna kulit, misalnya, atau tentang rambut, misalnya, atau tentang kondisi. Dan itu diucapkan ke kamu? Diucapkan secara verbal, iya. Langsung? Langsung, right on my face. Dan itu betul-betul cukup membuat saya minder dan drop ya. Drop. Dan saya berasa apakah saya harus survive di sini dengan semua kondisi yang ada ini. Lalu apa yang membuat kamu bangkit lagi dan berjuang lagi? Saya telepon sama orang tua, dan waktu itu kan telepon tuh harus dari teleponan kabel biasa ya. Maksudnya karena seingat saya tidak punya handphone, dan orang tua dari telepon rumah ke telepon rumah, telepon kos, terus bilang, ayah saya balik lagi bilang bahwa jangan pernah menyerah sampai kalau memang kamu betul-betul sudah gagal. Kalau memang sudah ada surat drop out baru pulang. Kalau belum ada ngapain takut? Jangan takut atas sesuatu yang belum ada. Jadi akhirnya saya lanjut, dan ternyata saya mencoba berteman dengan orang-orang yang menurut saya dalam tanda petik merendahkan saya. Jadi ketika mereka merendahkan saya malah sapa duluan, saya malah buka diri saya berkenalan, sampai pada titik saya minta tolong ke mereka. Oh, betul. Berarti justru malah berteman dengan orang-orang yang merendahkan kamu. Betul. Dan kamu malah minta tolong ke mereka yang merendahkan kamu. Betul, iya. Dan akhirnya itu seperti menjadi slap on their face juga, bahwa ternyata selama ini mereka tidak berpikir kalau kata-kata yang mereka ucapkan itu menyakiti seseorang yang dalam kondisi yang sangat terpuruk. Akhirnya mereka merasa berempati dan simpati untuk membantu. Mereka menemani saya belajar, mereka memberikan bantuan resources, ada yang kasih financial juga. Wow, dengan IPK 1,5 akhirnya bisa dapat beasiswa. Iya. Kok bisa? Jadi saya ikut seleksi beasiswa tuh berkali-kali sebelum lolos ya. Dan saya tuh orangnya memang tidak menyerah. Dan akhirnya mungkin mereka melihat kegigihan daripada perjuangan saya itu menjadi nilai tambah. Dan memang kurva nilai saya juga menaik setelah melalui masa-masa sulit itu. Dan akhirnya kurva nilai menaik. Walaupun tetap lulus dari ITB tuh IP-nya 2 pas. Banyak yang sering bertanya, Kak bisa nggak sih sekolah di kampus top dunia dengan beasiswa, dengan
dengan IP aku pas-pasan, ini aku tunjukin IP ku 2 koma loh, bisa keterima di Oxford dan di Harvard gitu. Iya. Kok bisa sampai diterima di Oxford menurut kamu, apa yang menjadi pembeda? Dan jelas-jelas di website Oxford itu ditulis ekivalen dengan 3,5. Baru diterima kan. Ya, tapi saya mencoba mendaftar aja, dan menurut saya ternyata kisah hidup saya itu yang dituliskan dalam application form itu menjadi sesuatu yang inspiratif sekali buat panitia penyeleksi di Oxford dan Harvard, yang membuat mereka tersentuh, dan akhirnya ternyata mereka melihat perubahan yang signifikan dari yang tidak tahu apa-apa menjadi seseorang yang ternyata menciptakan dampak. Jadi satu, kisahnya inspiratif, yang kedua ternyata saya memilih jalan hidup yang membuat dampak buat banyak orang. Di aplikasi Mary Riana tersedia lengkap video-video YouTube terbaru saya, artikel yang up to date, post inspirasi, koleksi merchandise, workshop dan seminar yang bisa kamu dapatkan free, dan download sekarang juga gratis. Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.